Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi anak-anak dengan pembelajaran jarak jauh dengan saya mengampu mata pelajaran matematika. Kita sudah sampai pada bilangan berpangkat bagian kedua, yaitu nanti akan kita pelajari tentang sifat-sifat bilangan berpangkat. Anak-anak sekalian tentunya sudah kenal dengan bilangan berpangkat yang kemarin kita sudah pelajari. Nah, untuk saat ini akan kita pelajari lanjutannya, yaitu sifat-sifat bilangan berpangkat. Yang pertama, perkalian bilangan berpangkat dengan bilangan pokok sama. Ini sifat pertama. Perhatikan beberapa contoh seperti ini. 6 pangkat 3 kali 6 pangkat 2, jadi bilangan pokoknya 6 dan di sini juga 6. Berarti ini bilangan pangkatnya 3 dan di sini 2. Juga ini min 3 pangkat 4 kali min 3 pangkat 3. Ini bilangan desimal 0,4 pangkat 2, 0,4 pangkat 2. Jadi di sini perhatikan bilangan pokoknya sama, bilangan yang dipangkatkan sama. Pangkatnya boleh sama, boleh berbeda, dan ini perkalian, bukan penjumlahan ya, perkalian bukan penjumlahan. Perhatikan. Mari 3 contoh ini kita bahas. Pertama dengan cara mengubah kepada operasi perkalian. Maka pada 6 pangkat 3 kali 6 pangkat 2 operasi perkaliannya menjadi seperti ini. Ini 3 kali perkalian 6 dengan 6. Ini 2 kali. Sehingga ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 6-nya ya, sehingga bisa ditulis 6 pangkat 5. Ditulis dengan sederhana dengan menggunakan perpangkatan menjadi 6 pangkat 5. Jadi tulisan perkalian ini bisa diubah menjadi perpangkatan ya, sehingga ini merubah dari bentuk perkalian ya, bilangan berpangkat menjadi lebih sederhana. Kemudian yang kedua juga begitu, min 3 pangkat 4 kali min 3 pangkat 3 seperti ini. Kita bisa hitung jumlahnya 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, berarti 4 dengan 3 jumlahnya 7. Hasilnya adalah min 3 pangkat 7. Kemudian 0,4 pangkat 2 kali 0,4 pangkat 4, ini 1, 2, ini 1, 2, 3, 4, sehingga ada 6. Hasilnya menjadi 0,4 pangkat 6. Untuk lebih bisa dihafalkan, maka ini secara umum saya ambil contoh yang atas sendiri. 6 pangkat 3 kali 6 pangkat 2, hasilnya 6 pangkat 5. Di sini ada angka 3 dan angka 2, di sini 5. Nah, 5 itu berasal dari 3 tambah 2, sehingga 6 pangkat 5 itu berasal dari 6 pangkatnya 3 plus 2. Jadi pangkatnya 3 plus 2. Sehingga ini sifat pertama kita temukan. Kemudian jika 6 dilambangkan A, 3 lambangnya M, dan 2 lambangnya N, maka hasilnya kesimpulannya adalah A pangkat M dikali A pangkat N, hasilnya adalah A pangkat M plus N. Di bilangan perkalian bilangan berpangkat, hasilnya adalah bilangan berpangkat dengan menjumlahkan pangkatnya. Itu anak-anak sifat pertama ya, perkalian bilangan berpangkat. Kemudian yang kedua, pembagian bilangan berpangkat, bagaimana sifatnya. Mari kita lihat contoh yang saya sajikan ini. 6 pangkat 5 dibagi 6 pangkat 2, ini pembagian. Bilangan pokoknya sama. Maka ini juga begitu, min 3 pangkat 7, di sini min 3 pangkat 3, ini juga sama. Ini juga sama, bilangan pembagian bilangan berpangkat. Operasi pembagiannya seperti ini. 6 pangkat 5 kita tuliskan, ini 6 pangkat 5 dibagi dengan 6 pangkat 2 seperti ini. Kemudian ini ada faktor yang sama antara pembilang dan penyebut, bisa disederhanakan, dihilangkan maksudnya. Nah, maka kemudian tinggal 6 kali 6 kali 6 bagi 1. Nah, satunya tidak saya perlu tulis. Maka tulisan seperti ini bisa disederhanakan dengan perpangkatan 6 pangkat 3. Juga seperti ini untuk min 3 pangkat 7 dibagi min 3 pangkat 3. Ini min 3 pangkat 7 sudah saya tuliskan, dibagi dengan
min 3 pangkat 3 seperti ini. Faktor yang sama antara pembilang dan penyebut kita hilangkan, maka tinggal tulisan min 3 kali min 3 kali min 3 kali min 3 sebanyak 4 kali, maka ditulis min 3 pangkat 4. Kemudian yang ketiga, ini adalah 0,4 pangkat 6, ini dibagi dengan 0, pangkat 4 ya. Kita hilangkan faktor yang sama antara pembilang dan penyebut. Nah, tinggal 0,4 kali 0,4 ya, ditulis dengan 0,4 pangkat 2. Kita lihat untuk 6 pangkat 5 dibagi 6 pangkat 2, ternyata hasilnya adalah 6 pangkat 3. Ada angka 5 dan 2 kok menjadi 3. Nah, ini tidak lain adalah pengurangan. Nah, ini pengurangan, pangkatnya dikurangkan. Sehingga secara umum bisa kita lihat bahwa A pangkat M dibagi A pangkat N ya, bilangan pokoknya A sama pangkatnya M dan N, bisa diubah atau disederhanakan menjadi A pangkat M min N, jadi pangkatnya dikurangkan. Ini sifat kedua anak-anak ya, pembagian bilangan berpangkat. Kemudian yang ketiga, perpangkatan bilangan berpangkat. Sudah bilangan pangkat dipangkatkan lagi, contohnya seperti ini, 6 pangkat 2 berpangkat dipangkatkan 3. Nah, ini perpangkatan ganda. Hasilnya adalah 6 kali 6 dikali 6 kali 6 dikali 6 kali 6. Jadi 6 kali 6 yang merah itu melambangkan 6 pangkat 2, 6 kali 6 yang biru itu juga 6 pangkat 2, sebanyak 3 kali seperti ini. Sehingga ini kalau dihitung 6-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Disingkat tulisannya 6 pangkat 6. Min 3 kuadrat pangkat 4 ya, menjadi seperti ini. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8, menjadi min 3 pangkat 8. Nah, ini jika bentuknya pecahan, 1/4 pangkat 3 pangkat 2, maka hasilnya adalah seperti ini ya. Yang atas dikalikan dengan yang atas berarti 1 pangkatnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, penyebutnya 4 sebanyak 6 juga, sehingga ditulis menjadi 1/4 pangkat 6. Anak-anak, 6 pangkat 2 pangkat 3 sama dengan 6 pangkat 6. Ini ada angka 2, 3 menjadi 6, tidak lain adalah perkalian. Ada perkalian seperti ini, sehingga kesimpulannya lebih mudah kita hafalkan bahwa bilangan berpangkat yang dipangkatkan lagi hasilnya adalah bilangan yang pangkatnya kita kalikan seperti ini ya, seperti ini. Oke. Kemudian yang keempat, perpangkatan pada perkalian dan pembagian. Saya ambil contoh 3 kali 4 pangkat 3. Ini adalah bilangan perkalian yang dipangkatkan. Maka hasilnya adalah 3 kali 4 dikali 3 kali 4 dikali 3 kali 4 sebanyak 3 kali. Nah, kemudian komutatif ya, atau asosiatif, ini kita kelompokkan yang sama, 3 kali 3 kali 3, 4 kali 4 kali 4, sehingga yang depan ini adalah 3 pangkat 3, yang belakang ini adalah 4 pangkat 3, sehingga hasilnya menjadi 3 pangkat 3 kali 4 pangkat 3 ya, seperti ini. Nah, seperti ini. Maka kesimpulannya, jika ada A kali B pangkat N, hasilnya menjadi A pangkat N kali B pangkat N. Kemudian lanjutnya 3/4 pangkat 3, maka menjadi seperti ini, 3/4 kali 3/4 kali 3/4. Hasilnya adalah pembilang dikali pembilang, berarti 3 dikali 3 kali 3, dibagi penyebutnya juga 4 kali 4 kali 4, sehingga menjadi 3 pangkat 3 dibagi 4 pangkat 3. Jadi kalau ada 3/4 pangkat 3 sama dengan 3 pangkat 3 dibagi 4 pangkat 4, ini kalau secara umum ditulis A per B pangkat N, hasilnya adalah A pangkat N B pangkat N. Nah, ini anak-anak sifat ke-4 dan ke-5.
Maka kemudian rangkuman yang saya jelaskan ada satu, yang pertama perkalian bilangan berpangkat, ya, pangkatnya dijumlahkan. Pembagian bilangan berpangkat, ya, pangkatnya dikurangkan. Perpangkatan bilangan berpangkat, pangkatnya dikalikan. Nah, ini perpangkatan perkalian, ya, perpangkatan perkalian, maka pangkatnya masuk ke dalam perkalian itu, ya. A kali B pangkat N, ya, menjadi A pangkat N, B-nya juga pangkat N. Kemudian pembagian yang terakhir yaitu A per B pangkat N, hasilnya adalah A pangkat N per B pangkat N. Nah, ini adalah anak-anak kesimpulan dari yang saya jelaskan di atas. Ini waktunya agak cepat saja. Nah, ini biasanya kemudian dipakai untuk mengerjakan soal. Untuk mengerjakan soal. Pertama, mari kita lihat contoh satu dulu. Ada bentuk aljabar yang seperti ini, Y pangkat 3 kali 2Y pangkat 2 kali 3Y dalam kurung kuadrat, ya, dimana X-nya adalah lambang kali, Y-nya adalah variabel. Jadi X ini bukan variabel, ya, bukan angka, tapi ini tanda kali. Maka untuk menjawabnya perhatikan Y pangkat 3 kali 2Y pangkat 2 kali 3Y kuadrat seperti ini. Maka di sini ada perkalian 3 kali Y dipangkatkan 2, berarti ini sifat bilangan perkalian, bilangan perpangkatan bilangan perkalian seperti ini. Nah, maka kemudian menjadi AN kali B pangkat N, maka hasilnya menjadi seperti ini. Nah, 3 dipangkatkan 2, Y-nya juga pangkat 2, gitu ya, Y-nya pangkat 2. Kemudian perhatikan, ini ada faktor yang sama, ini konstanta 2, ini konstanta 9. Terus ini juga ada angka Y pangkat 3, ini juga ada Y pangkat 2, juga ada Y pangkat 2. Kita tulis dengan komutatif, ya. Ini kita kelompokkan yang sama, sifat komutatif kita rubah urutannya. Maka kemudian di sini muncul 2 kali 9 itu 18, ya. Terus ini ada sifat, ya, yang saya ini ada sifat apa ini? Sifat perkalian bilangan berpangkat. Maka ini Y pangkat 3, Y pangkat 2, Y pangkat 2 lagi, maka hasilnya menjadi, nah, di sini Y pangkat 3 tambah 2 tambah 2. Nah, ini kemudian hasil akhirnya adalah 18 Y pangkat 7. Ini penggunaan sifat untuk contoh soal pertama. Kemudian contoh kedua, B kali 2Y kuadrat kali B pangkat 3 kali Y pangkat 2. Nah, perhatikan anak-anak, ini tulisan panjang ini akan kita sederhanakan, ya. Yang pertama, perhatikan di sini ada sifat komutatif. Urutannya kita balik, 2 kita taruh di depan konstantanya. Kemudian B pangkat 3, Y pangkat 2, Y pangkat 2, ya. Nah, itu komutatif, ya. Nah, kemudian di sini ada B kali B pangkat 3. Nah, ini adalah perkalian bilangan berpangkat. Di sini udah ada Y kuadrat kali Y kuadrat bilangan berpangkat. Ingat, ya, rumusnya ini tadi, rumusnya ini. Maka hasilnya menjadi seperti ini, ya. Ini B itu adalah B pangkat 1, ini B pangkat 3, menjadi B pangkat 1 plus 3, Y-nya adalah pangkat 2 dan pangkat 2. Di sini juga pangkat 2 ditambahkan. Nah, ini ditambahkan. Perhatikan ini, perhatikan yang kuning ini berasal dari yang kuning ini, yang biru ini dari yang biru. Ini perhatikan. Oke. Hasilnya adalah 2B pangkat 4, Y pangkatnya juga 4. Mari kita lanjutkan anak-anak untuk menggunakan sifat perpangkatan untuk contoh soal ketiga. Hitunglah nilai dari bentuk perpangkatan berikut ini. Nah, 1 pangkat 3 per 2 kali setengah pangkat 3 pangkat 4. Nah, soalnya kelihatannya rumit, tapi sebetulnya enggak kalau kita pandai memanfaatkan sifat yang baru saja kita pelajari. Yang pertama, tulis dulu soalnya. Nah, perhatikan yang saya kotak kuning ini berkaitan dengan bilangan berpangkat yang dipangkatkan, ya. Maka hasilnya seperti ini, pangkatnya dikalikan. Jadi setengah pangkatnya 3 per 4. Ya, ini.
Nah, hasilnya adalah setengah kali, nah setengah, pangkat 3-nya ini hilang, pangkat 3-nya sebab ini 1 pangkat 3 ya tetap hasilnya 1 ya, sudah hilang di sini, ini juga sudah hilang. Nah, gitu. Kemudian kita lanjutkan, ya kita lanjutkan. Yang saya kotak biru ini perhatikan, ini ada setengah, ini ada setengah, berarti sama kan itu bilangan pokok. Nah, setengah yang depan ini tidak berpangkat alias pangkatnya 1, ini pangkatnya 12, maka ini adalah menurut perkalian ini sifat yang pertama tadi, perkalian bilangan berpangkat ya. Ini maka kemudian hasilnya adalah setengah pangkat 1 plus 2. Nah, 1 itu dari mana? Dari setengah ini tadi yang tidak berpangkat tadi. Tidak berpangkat itu dianggap pangkatnya 1. Ya, hasilnya seperti ini. Maka setengah pangkat 13. Kemudian setengah pangkat 13 itu berapa harganya atau nilainya? Nah, kita hitung berdasarkan sifat yang nomor terakhir, yaitu A per B pangkat N sama dengan AN per B pangkat N ya. Saya ulangi, A per B pangkat N sama dengan A pangkat N dibagi B pangkat N, maka setengah pangkat 13 ini menjadi 1 pangkat 13, 2 pangkat 13. Nah, setelah kita hitung hasilnya 1 pangkat 13 hasilnya 1, 2 pangkat 13 hasilnya adalah 8.192. Sehingga kesimpulannya 1 pangkat 3 per 2 kali setengah pangkat 3 pangkat 4 hasilnya adalah 1 per 8.192. Sekian anak-anak pelajaran kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Pelajari lagi di buku paketnya agar lebih jelas. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.